Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 8 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Kita diingatkan bahwa doa adalah ungkapan iman dan isi hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajarkan kami satu doa yang sangat indah. Tuhan, sadarkanlah kami akan makna dan pesan doa ini, dan semoga isi doa ini dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa, mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah doa adalah ungkapan iman dan isi hati kita kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa. Doa adalah ungkapan iman kita pada Tuhan. Ungkapan kedekatan kita dengan Tuhan. Lewat doa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Ungkapkan permohonan maaf kita kepadanya. Doa yang paling baik adalah doa yang keluar dari perasaan hati yang didorong oleh iman akan Allah. Bahwa Dia adalah kekuatan kita, penghibur kita, sumber segalanya, penolong kita di saat kita dalam bahaya, pemberi kepastian di saat kita dalam keadaan bingung. Hari ini Yesus mengajar kita satu doa yang sangat bagus, yaitu doa Bapa kami. Dengan ini Yesus Kristus mau mengajar kita supaya sewaktu kita berdoa, kita harus tempatkan diri kita seperti anak yang berhadapan dengan Bapanya. Sewaktu berdoa, ciptakan satu atmosfer cinta antara bapa dan anak. Seperti seorang anak yang selalu merasa bebas ungkapkan perasaannya kepada bapa yang dicintainya.
selalu merasa bergantung pada Bapanya dan percaya bahwa Bapa yang dicintainya selalu siap mendengarkan dia. Dalam doa Bapa kami, Yesus Kristus sungguh mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada manusia. Ia tidak lagi menyebut Tuhan sebagai Bapanya, seorang diri. Tetapi karena cintanya kepada manusia, ia memberi Bapanya kepada manusia dan meminta manusia untuk menyapanya Bapa kami. Satu hadiah yang sangat indah yang manusia terima dari Yesus. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk selalu memuliakan namanya. Memuliakan nama Tuhan lewat kata-kata, nyanyian pujian dan perbuatan kita. Yesus juga mengajak kita untuk wujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini lewat cara hidup kita, yaitu lewat promosikan keharmonisan, cinta dan perdamaian, sehingga kita sudah mulai merasakan kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus sudah mengingatkan kita untuk meminta pada Bapa apa saja yang kita butuhkan. Tuhan adalah sumber segalanya. Ia sudah menyiapkan apa saja yang kita butuhkan. Kalau kita jatuh dalam dosa, mintalah pengampunan. Tuhan sudah mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Dan ia selalu siap mengampuni dosa kita. Ia sudah peringatkan kita supaya kalau ada sesama yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia. Karena tidak ada gunanya meminta pengampunan Tuhan kalau kita sendiri tidak bersedia mengampuni orang lain. Yesus juga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus selalu menjadi pendamping yang setia bagi kita. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk membimbing langkah kita agar kita bebas dari yang jahat dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Yesus sudah memberi kita keistimewaan untuk menyapa Tuhan sebagai Bapa kita. Ia seorang Bapa yang penuh cinta, punya perasaan kedekatan dengan kita, sangat bersahabat dengan penuh rasa hormat. Hanya lewat doa, kita bisa ungkapkan relasi kasih sayang kita dengan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rasakanlah makna dari setiap kata doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Karena doa sesungguhnya adalah ungkapan iman dan isi hati kita kepada Tuhan. Semoga kita berdoa dan meminta Tuhan untuk selalu sadarkan kita, supaya setiap kali kita berdoa, kita selalu merasakan kedekatan kita dengan Dia. Dan kata-kata doa kita pun harus betul kita rasakan artinya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.